بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya sihat walafiat, dimudahkan segala urusan, dilindungi dari bencana, dari musibah, terutamanya pada saat ini di mana pandemi COVID-19 ini melanda dunia. Dan semoga kita semua ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun berada, insya-Allah pada kesempatan ini kita sambung lagi kajian kita tentang isim dhamir. Sebelumnya kita telah membahas dhamir muttasil yang yang rafa, kemudian yang dinasab, kemudian yang terakhir adalah dhamir jar, ya, dhamir bersambung yang jar. Dan perlu ketahui bahwa dhamir jar ini tidak ada yang mufasil, ya. Semuanya dhamir jar itu adalah semuanya muttasil. Ya, di sini coba kita lihat. Ini dhamir muttasil ini tadi rafa, ya. Rafa itu adalah apabila dia bersambung dengan fiil. Sama ada dhamir dhamir itu bersambung dengan fiil madhi, fiil mudhari atau fiil amr, sebagaimana dalam contoh yang kita sebutkan di sini. Kataba, katabu dan seterusnya. Yaktuban, yaktubuna, taktubna, uktubu, uktuba, uktubu, uktubi, uktubna, dan sila rujuk kepada video sebelumnya tentang dhamir rafa muttasil. Kemudian dhamir nasab muttasil ini ada dua keadaan dia. Yang pertama apabila sebelumnya didahului oleh huruf nasab. Kemudian yang kedua apabila dia berkedudukan sebagai objek atau maf'ulun bih, maka dia dipanggil dhamir nasab. Dhamir nasab muttasil ataukah dhamir muttasil fi mahli nasab. Dan pada hari ini kita akan sambung kajian kita kepada dhamir jar, di mana dhamir jar ini juga ada dua keadaannya. Ada dua keadaan di mana dhamir jar itu dijar atau fi mahli jarrin, yaitu yang pertama apabila dia ada huruf jar. Kemudian yang keduanya adalah dia sebagai mudhafun ilaih, kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Sahabat-sahabat sekalian boleh kita teruskan, ya. Di sini kita bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi dhamir jar sebagai huruf jar. Jadi kenapa dia dipanggil dhamir jar? Karena sebelumnya didahului oleh huruf jar. Sebelumnya ini kita ada belajar tentang, pada awal-awal kajian kita dulu, kita pernah mempelajari tentang huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar itu adalah min, ila, an, ala, fi, ada rubah tapi tak ada contoh, ya. Fi, bi, ka, lam atau li atau la, ya. Dalam contoh ini kita ambil satu huruf jar iaitu la, ya, untuk memudahkan. Sebagai contoh, la, kita boleh menggunakan tangan lagi, ya. Seperti biasanya kita gunakan tangan untuk menunjuk hafal dari tangan kita dhamir ini. Kita gunakan la, ya. La untuk dhaib. Jadi lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna. Hafal, ya. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna. Ka, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna. Ulang, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna. Kalau ya, saya, li dengan lana. Kemudian sahabat-sahabat sekalian boleh mengaplikasikan dhamir-dhamir jar yang lain kepada dhamir, ke dalam dhamir-dhamir muttasil ini dengan huruf lain. Contohnya mungkin kita ambil ala, ya. Ala ini adalah huruf jar yang sering kita baca. Kalau kita memberi salam, maka kita akan sebut huruf jar ini, yaitu alaikum, assalamualaikum, ya. Okey. Ala, alaihi, kalau hu tadi dia menjadi hi, ya. Sebab sebelumnya adalah ya mati, maka dia tak boleh hu. Jadi alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina.
dan silakan aplikasikan yang bakinya itu, yang sisanya itu. Kecuali tuan-tuan K ini, dia tak mengikuti seperti mana kawan-kawannya. K ini tidak boleh langsung kahu. Tetapi harus dibantu dengan isim. Jadi isim yang sama makna dengan dia, semakna dengannya, iaitu mislu. Jadi harus ada K, baru ada misil, baru datang domir. Maka menjadilah kamislihi. Ya, kamislihi. Ya. Tapi di sini dia bukan lagi sebagai majrur, atau dia Dia bukan lagi dijar karena huruf jar, tetapi dia sebagai mudhaf ilaih. Ya. Kita lihat kepada kajian seterusnya, iaitu dhamir jar karena kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Ya. Jadi di sini ada kaedah tuan-tuan dan puan-puan, hafal kaedahnya. Jadi isim bersambung dengan dhamir, maka dia akan menjadi mudhaf ilaih. Isim itu yang akan menjadi mudhaf, yang isim zahir maksudnya, dan dhamir ini akan menjadi mudhaf ilaih, disandari, ayat sandaran. Dan tuan-tuan boleh merujuk kepada video sebelumnya, kita pernah bahas tentang ini, tentang mudhaf ilaih, ya. Dan kebanyakan mudhaf ilaih ini dia mengandungi unsur milik. Ya, contohnya saya mengatakan kunci Zaid, miftahu Zaidin. Zaidun menjadi Zaidin sebagai mudhaf ini sebab dia dijar, sebab dia sebagai mudhafun ilaih. Miftahu Zaidin, kunci Zaid. Ya. Begitu juga dengan sini, dhamir ini. Dhamir ini dia tak menerima baris bawah, tapi dia mengambil kedudukan sebagai jar. Itulah kenapa dipanggil dengan dhamir jar. Dalam i'rab nanti kita akan sebutkan fi mahalli jarrin. Dia mengambil tempat jar. Dia meminjam tempat jar dan tidak menerima tanda-tanda jar sebagaimana isim zahir yang lain. Okey, kita aplikasikan beberapa contoh di sini, iaitu kitabu, kitabhu, kitabuhu. Kitabu maksudnya kitab dia, kitabnya. Kita boleh gunakan tangan lagi, ya. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Coba sama-sama. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kemudian seterusnya kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuhunna. Semua huhumahum, hahumahunna, semua itu adalah fi mahalli jarrin, mengambil tempat jar, maka dipanggil dengan dhamir jar, ya. Kemudian mukhatab, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Ayo sama-sama. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Ini untuk mukhatab, ya. Jadi semua ka, kumakum, ki, kumakunna itu semua adalah dhamir jar. Kenapa? Sebab sebelumnya didahului oleh isim zahir, ya. Kedudukannya isim zahir adalah sebagai mudhaf, dan dhamir ini akan menjadi dhamir fi mahalli jarrin, maka dipanggil dhamir jar. Kemudian mutakallim hanya dua, iaitu saya dengan kami. Kitabi maknanya kitab saya, kitabuna maknanya kitab kami, kita semua atau kami, ya. Okey, dan boleh datangkan isim-isim zahir yang lain seperti qalam, qalam tu pen, qalamuhu, qalamuha, dan semua isim-isim yang lain, isim zahir boleh jadikan contoh dalam kaedah dhamir jar yang berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Kemudian kalau fi'il tambah dhamir, fi'il tuan-tuan, apapun fi'ilnya, fi'il madhi kah, fi'il mudhari' atau fi'il amar bersambung dengan dhamir yang saya bagi tanda merah ini, maka dia akan menjadi maf'ulun bih. Itulah dipanggil dhamir nasab. Jadi itu kajian kita pada pelajaran sebelumnya, ya. Okey, kita lihat contoh-contoh dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran. Di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya datangkan beberapa ayat di sini. Yang pertama itu adalah surah yang selalu kita baca setiap hari bagi orang Islam. Sebab setiap orang Islam ini wajib salat, ya. Maka kita akan baca surah Al-Fatihah dan di dalamnya ada dhamir ini. Ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan
menjalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Itu orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan juga orang-orang yang sesat, iaitu orang Nasrani. Ya. Jadi di sini ada him, ya. Semua dua domir itu, him itu adalah fi mahalli jarrin. Kenapa? Didahului oleh huruf jar. Ya. Kemudian zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hi itu adalah domir fi mahalli jarrin sebab sebelumnya adalah huruf jar. Kemudian ayat seterusnya saya sebutkan saja perkataannya ilaika, ila itu huruf jar, ka itu adalah fi mahalli jarrin, dia mabni fathah. Qablika, qabli itu mudhaf, dia adalah isim, ka itu mudhafun ilai, maka mudhaf itu jar, maka dia fi mahalli jarrin, dan berjar. Kemudian khatamallahu ala qulubihim, qulub itu mudhaf, him mudhafun ilai, ala sam'ihim, sam'i mudhaf, him mudhafun ilai, wa ala absarihim, absari mudhaf, him mudhafun ilai, insyaallah. Walahum azabun azim. Hum, la itu huruf jar, maka hum ini juga adalah dhamir yang dijar atau fi mahalli jarrin. Dan terakhir dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, waliya, dan bagiku adalah agamaku. Pada kum itu adalah, maka huruf la itu huruf jar, dinu itu mudhaf, kum mudhaf ilaih. Dan yang terakhir dini itu sebenarnya ada domir yang dibuang, yaitu ya. Asalnya asluhu dini, ianya dibuang untuk meringankan perkataan itu, dan banyak contoh dalam Quran seperti ini, ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar mengirab. Irab ini apa, tuan-tuan? Irab itu adalah menghuraikan kedudukan setiap perkataan. Kalau dia punya nama, kita akan sebutkan apa namanya, apa tandanya, apa keadaannya, apa kedudukannya, ya. Kita ambil daripada contoh yang kita baca tadi, lakum dinukum waliyadin, ya. Lakum, la itu adalah huruf jar, dan kum itu adalah dhamir, namanya dhamir muttasil, dhamir bersambung. Kemudian dia mabni ala sukun, mabni ala sukun karena dia mati ujungnya. Kemudian fi mahalli jarrin, dia bertempat sebagai jar. Kenapa dia bertempat sebagai jar? Karena didahului oleh huruf jar, ya. Senang insya-Allah, ya. Saya selalu ulang-ulang ini. Mudah tidak bosan bagi anda hafal, dan mudahan yang lain yang belum faham memudahkan untuk menghafalnya dan memahaminya, ya. Dinukum itu adalah isim bercampur dengan atau bertemu dengan dhamir, maka dinu itu adalah mudhaf dan kumnya adalah mudhafun ilaih. Kalau di i'rab secara panjang, kum itu adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Contoh lain, ilaika. Ila ini adalah huruf jar atau harfu jarrin. Kemudian ka ini adalah dhamir muttasil mabniun ala fathah fi mahalli jarrin. Ya, begitulah cara i'rabnya, dan tuan-tuan boleh menghafalnya ulang-ulang. I'rab ini insya-Allah boleh kita hafal, dan kita boleh gunakan untuk meng'irab domir-domir yang lain yang sama dengan dia, sama baris hujungnya, ya, sama saja. Jadi satu bentuk ini kita hafal, maka bentuk-bentuk lain akan senang atau mudah kita hafal, ya. Mungkin perubahannya ada pada mabni, ya. Mabni ada yang mabni fathah, karena kenapa? Hujungnya adalah fathah. Seperti ka tadi, ka. Kemudian apa lagi? Kita ada ha sukun, ya. Hunna. Hunna, kunna, itu semuanya adalah barisnya baris fathah, maka sama dengan ini, mabni al-fathah. Kalau hujungnya sukun, kum, apa dia lagi? Huma, kuma, kemudian na, ataukah ya mutakalim, semua itu adalah dhamir yang mabni sukun. Okey, kita teruskan lagi. Ala qulubihim, ala itu apa, tuan-tuan? Ala ini adalah huruf jar. Kalau ada huruf jar, maka apa yang ada selepasnya dia akan majrur, dijar. Kalau dia ism zahir, dia akan majrur dengan kasrah atau dengan tanda lain. Tapi kalau dia dhamir, dia bukan majrur tapi fi mahalli jarrin. Harap ini dapat kita faham, ya. Kalau dhamir itu, saya ulang, kalau dhamir itu masuk kepada dhamir, maka dhamir itu fi mahalli jarrin. Kalau dhamir huruf jar ini masuk kepada isim zahir, maka dia akan majrur dengan tanda jar, yaitu kasrah, ya. Jadi makanya qulubi ini i'rabnya adalah qulub ini majrur bil kasrati, ya. Dijar dengan tanda kasrah. Dan pada masa yang sama qulubi ini adalah mudhaf dibersandar, dan him itu mudhaf ilaih. Tapi i'rab panjangnya adalah him adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih.
Itulah i'rabnya. Tuan-tuan hafal saja ini, maka kita boleh gunakan untuk semua perkataan contoh-contoh ayat lain yang sama bentuk dengan ini. Saya kira itu saja dulu pelajaran kita hari ini, dan terima kasih telah bersama kita ya menonton kajian kita ini. Harap tuan-tuan boleh memahaminya dan jangan lupa untuk mengulang kajian ini. Bagi yang belum jelas, ulang-ulang pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang huruf-huruf, tentang isim-isim, dan insya-Allah pada pelajaran akan datang kita akan mulai mempelajari tentang pembagian ketiga dari kalimah, iaitu fi'il ya, insya-Allah biiznillah subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.